Pernah kepikiran nggak sih kalau ekonomi itu sebenarnya bisa jadi semacam kacamata baru buat kita melihat dunia? Serius loh, mulai dari cara kita ngatur uang jajan, sampai ngertiin kenapa ada berita-berita besar di dunia, semua itu ada hubungannya. Intinya, berpikir kayak seorang ekonom itu soal gimana caranya kita bisa bikin pilihan yang lebih cerdas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kartun ini lucu ya, tapi ngena banget kan? Kita tuh seringnya mikir kalau ilmuwan itu ya orang yang ngurusin listrik, molekul, pokoknya yang di lab gitu deh. Tapi, gimana dengan ilmu yang justru mempelajari kita, manusia, dan semua pilihan aneh yang kita buat setiap hari? Apakah itu juga bisa disebut sains? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ekonomi itu beneran sains atau bukan? Buat jawab pertanyaan ini, kita bakal coba ngintip isi kotak perkakasnya para ekonom. Kita lihat gimana sih cara mereka mencoba memahami dunia yang kelihatannya ya cukup berantakan ini. Jadi apa sih isi perkakas ilmiah seorang ekonom itu? Oke, buang jauh-jauh bayangan soal just lab dan tabung reaksi ya. Inti dari semua ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, itu bukan peralatannya, tapi metodenya. Jadi ada cara yang sistematis buat bertanya dan menguji jawaban tentang dunia di sekitar kita. Sama aja kayak ilmuwan lain kok. Para ekonom juga bikin teori, ngumpulin data, terus dianalisis. Bedanya apa? Nah, laboratorium mereka itu ya dunia nyata ini. Setiap kali Anda belanja, milih kerjaan, atau bahkan nabung, Anda itu sebenarnya jadi bagian dari sebuah eksperimen ekonomi raksasa. Gini deh, dunia ini kan rumit banget. Jadi, untuk memahaminya, kita harus menyederhanakannya. Coba bayangin seorang fisikawan. Biar ngerti gravitasi, dia mungkin ngebayangin kelereng jatuh di ruang hampa, sesuatu yang nggak ada di dunia nyata kan. Nah, ekonom juga melakukan hal yang sama. Misalnya, mereka membayangkan dunia ini cuma punya dua negara. Buat apa? Ya buat ngertiin dasar-dasar perdagangan. Jadi keduanya sama-sama pakai asumsi buat fokus ke hal yang paling penting. Kutipan ini benar-benar pas banget. Coba deh bayangin, model ekonomi itu kayak peta. Peta jalan itu kan bukan replika kota yang 100% akurat kan? Nggak ada gambar gedung, pohon, atau detail lainnya. Kenapa? Ya supaya Anda bisa fokus nemuin jalan. Nah, model ekonomi juga persis kayak gitu. Dia sengaja menyederhanakan realitas biar kita bisa ngelihat gambaran besarnya. Oke, sekarang kita akan lihat dua cetak biru atau blueprint paling dasar dalam ilmu ekonomi. Ini adalah model-model yang kelihatannya sederhana, tapi penting banget buat bantu kita memahami gimana sih sebuah perekonomian itu bekerja dan pilihan-pilihan sulit apa aja yang harus dihadapi. Model yang pertama namanya diagram alur lingkar. Anggap aja ini kayak kita lagi ngelihat peta aliran darah, tapi dalam tubuh ekonomi. Model ini nunjukin gimana uang dan barang itu terus-menerus berputar antara rumah tangga, ya kayak kita semua ini, dan perusahaan, tempat kita kerja atau beli barang. Coba perhatiin deh, di sini ada dua putaran yang terjadi bersamaan. Putaran yang pertama, itu aliran fisik. Kita kasih tenaga kerja, perusahaan bikin barang. Putaran kedua, itu aliran uang. Contoh gampangnya, Anda beli kopi. Uang Anda itu jadi pendapatan buat kedai kopi yang kemudian dipakai buat bayar gaji barista. Nanti, si barista pakai gajinya buat beli makan. Gitu terus, muter. Dan inilah siklus yang bikin ekonomi terus bergerak. Nah, kalau model pertama tadi nunjukin gimana ekonomi itu berputar, model kedua ini namanya kurva kemungkinan produksi justru nunjukin batasannya. Model ini bantu kita ngertiin salah satu ide paling dasar dalam hidup dan juga ekonomi. Kita nggak bisa punya segalanya. Keren ya, cuma dari satu kurva sederhana ini, kita bisa lihat banyak banget konsep penting. Garis kurva itu sendiri nunjukin batas kemampuan kita, ini yang disebut kelangkaan. Titik manapun di sepanjang garis itu berarti kita udah efisien. Dan kalau kurvanya bisa geser keluar, nah itu tandanya ada pertumbuhan ekonomi. Dan ini ngebawa kita ke salah satu ide paling penting dalam ekonomi, biaya peluang atau opportunity cost. Gampangnya gini, biaya sesungguhnya dari sesuatu itu adalah apa yang harus kamu korbankan untuk mendapatkannya. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget, kalau kita mau bikin lebih banyak mobil, kita pasti harus bikin lebih sedikit komputer. Nggak ada pilihan lain, selalu ada trade-off. Coba bayangin seorang ekonom itu kayak orang yang punya dua topi. Waktu dia pakai topi ilmuwan, tugasnya cuma menjelaskan dunia apa adanya. Netral aja tanpa menghakimi. Tapi begitu dia ganti pakai topi penasehat kebijakan, nah di sini dia mulai kasih saran tentang gimana dunia ini seharusnya bisa jadi lebih baik. Perbedaan ini penting banget loh. Pernyataan yang positif itu sifatnya deskriptif tentang fakta. Misalnya, upah minimum menyebabkan pengangguran.
Ini bisa salah, bisa benar, tapi yang pasti kita bisa uji pakai data. Sebaliknya, pernyataan normatif itu sifatnya preskriptif tentang nilai. Contohnya, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Nah, ini udah soal keyakinan, soal apa yang kita anggap baik atau adil. Nggak bisa dibuktiin cuma pakai data. Jadi jelas ya bedanya. Waktu ekonom bilang menaikkan upah minimum akan menyebabkan X, dia lagi pakai topi ilmuannya. Tapi begitu dia bilang, kita seharusnya menaikkan upah minimum, nah dia udah ganti topi jadi penasihat kebijakan. Di titik inilah, sains bertemu dengan opini dan nilai-nilai pribadi. Anda pasti pernah dengar lelucon lama itu kan? Kalau tanya 10 ekonom, jawabannya ada 11. Tapi, apa benar mereka itu selalu beda pendapat? Dan kalaupun iya, kenapa sih bisa begitu? Sebenarnya alasannya cuma dua. Pertama, bisa jadi karena perbedaan penilaian ilmiah. Mungkin mereka punya teori atau firasat yang beda tentang gimana dunia ini bekerja. Kedua, ya karena perbedaan nilai. Mereka bisa aja punya pandangan yang beda banget tentang apa sih yang dianggap adil atau baik buat masyarakat. Tapi, dan ini nih bagian yang sering orang nggak tahu, anggapan kalau para ekonom itu isinya berantem terus, itu sebenarnya salah besar. Kenyataannya, di banyak isu-isu penting, mereka itu justru sangat-sangat setuju satu sama lain. Mau contoh? Coba lihat ini. Sebanyak 93% ekonomi itu sepakat loh kalau kebijakan kayak kontrol harga sewa atau tarif impor itu ujung-ujungnya lebih banyak ruginya daripada untungnya buat ekonomi secara keseluruhan. 93%. Itu tingkat kesepakatan yang luar biasa tinggi. Bisa dibilang setara dengan kesepakatan para ilmuwan soal perubahan iklim. Dan kutipan dari John Maynard Keynes ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Berpikir kayak seorang ekonom itu ternyata bukan cuma soal grafik dan angka. Tapi ini soal menggabungkan banyak hal. Analisis yang tajam, pemahaman sejarah, wawasan seorang negarawan, bahkan sentuhan filsafat. Ini semua adalah perangkat untuk memahami dunia, dan pada akhirnya, ya, untuk mencoba membuatnya jadi tempat yang sedikit lebih baik.